Terus di sini hari ini 5 Oktober 2022 pada ketepatan hari Rabu ya Pak? Hari Rabu. Oke, Rabu saya Jian Janata Abdullah selaku pengajar praktek di kelas 139B akan melakukan pendampingan individu kepada Bapak yang saat ini Bapak juga ada di sekolahan SDN 1 Ngadirejo tempat tugas Bapak. Di sini nanti saya akan membagi waktunya dari bagian awal pendampingan, terus kita masuk bagian inti pendampingan Bapak. Di bagian inti nanti ada sekitar 110 menit. Terus yang akan saya lakukan yaitu refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah panjenengan saat ini. Yang kedua, refleksi perubahan diri Pak Rikin setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Lalu sebelum presentasi mungkin nanti kita akan mengadakan presentasi tentang visi ya Pak. Tapi sebelum presentasi saya akan menggali informasi lebih dalam lagi mengenai hasil pemetaan lokakarya 1, yaitu komunitas praktisi Pak. Kan dulu Bapak waktu lokakarya 1 memetakan ya Pak. Memetakan komunitas praktisi. Baik, kita mulai lagi. Terus saya sebelum melakukan ini saya memberi apresiasi Pak. Terima kasih Pak Rikin melakukan pembelajaran daring dengan baik tanpa ada tugas yang terlambat dan pekerjaannya semaksimal mungkin yang Bapak berikan. Insya Allah saya lihat sekilas hasilnya juga baik Pak. Nanti untuk di fokus pendampingannya itu tadi. Terus kita masuk yang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah ya Pak. Yang pertama Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang harus Bapak konfirmasi kepada saya. Yang pertama yaitu bagaimana Pak dukungan kepala sekolah Pak. Kepala sekolah, teman Bapak, rekan sejawat, dan ya seluruh warga yang ada di sekolah Pak. Dukungannya gimana? Mohon konfirmasi. Alhamdulillah apa yang sudah saya takutkan dulu ya Pak Jian ya dalam PI 1 yaitu di lingkungan sekolah saya yang baru yang dengan tahu saya di sini kan warga baru istilahnya. Yang saya takutkan saya di sini itu tidak mendapatkan dukungan. Ternyata dari pernyataan saya seperti itu ternyata salah besar. Saya benar-benar bersyukur yang mana saya di sini sangat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, terutama dari ibu kepala sekolah saya serta rekan-rekan guru lain yang sangat mendukung saya dalam mengikuti program guru penggerak ini dan juga dalam mengimplementasikan modul LMS yang mana implementasi program visi guru penggerak dan penanaman budaya positif yang ada di LMS. Baik Pak, berarti semuanya mendukung ya Pak, dari mulai kepala sekolah dalam tanda kutip walau Bapak masih terhitung baru dinas di sekolah SDN 1 Ngadirejo. Terus kalau boleh tahu lebih lagi ya Pak, apa bentuk dukungan beliau-beliau semua itu terhadap kinerja Bapak atau apa itu, mohon penjelasannya Pak. Yang pasti beliau mendukung secara moral ya, dukungan secara semangat, penyemangat dan juga dukungan seperti kerjasama tim berkolaborasi di saat saya mengerjakan tugas dari CGP yang menumpuk saya kerjakan juga diizinkan oleh kepala sekolah dan juga tugas saya untuk mengajar kalau terbentur dengan Zoom katakanlah terbentur dengan Google Meet di video conference itu teman-teman lain langsung mengcover pelajaran saya di Facebook. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Berarti memang euforianya teman-teman itu sangat mendukung sekali, apalagi dengan dukungan ibu kepala sekolahnya ya Pak. Terus ada lagi Pak, tantangan yang Bapak lakukan atau yang Bapak hadapi atau yang bahkan Bapak jalani dalam pendidikan ini di lingkungan sekolah jenengan Pak. Tantangan besar saya dalam menjalani program pendidikan guru penggerak ini dalam lingkungan sekolah saya yang baru ini ya Pak. Ya, terkadang saya itu kesulitan dalam membagi waktu antara
mengerjakan tugas-tugas di LMS dan juga dengan kebersamaannya untuk waktu kegiatan belajar mengajar pada anak. Mungkin lebih ke manajemen waktu ya. Oke, baik Pak. Yang saya garis bawahi dari penjelasan Bapak itu manajemen waktu ya Pak. Dari manajemen waktu itu kan menurut Bapak merupakan tantangan. Nah, di situ apa yang harus Bapak Rikin lakukan untuk menghadapi tantangan manajemen waktu tadi Bapak? Mungkin untuk kedepannya dalam menghadapi tantangan tersebut saya lebih pandai-pandai menata waktu, mana yang lebih saya utamakan dan mana yang keperluan yang utama, dan yang pasti itu tadi menjadwalkan kegiatan yang perlu diutamakan, menata waktu lah. Yang menjadwalkan dan menata waktu ya Pak, itu merupakan tindakan yang ingin jenengan lakukan dalam menghadapi tantangan yang Bapak sebutkan tadi. Di situ Pak, apa rencana kegiatan selanjutnya dalam pendidikan guru penggerak ini yang Bapak jalani agar berjalan semaksimal mungkin? Mungkin kedepannya agar kegiatan saya itu berjalan lebih maksimal, mungkin lebih pandai dalam menata jadwal yang pertama dan mengatur waktu tadi yang utama. Yang pasti agar plot-plot yang mana dulu itu lebih saya dulukan, dalam arti lebih bisa memilah-milah mana hal yang penting dan mana yang hal yang belum begitu diutamakan, katakanlah. Baik Pak, terima kasih atas refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah. Saya mengajukan beberapa pertanyaan dan alhamdulillah mendapatkan informasi Pak. Terus yang kalau boleh tahu lagi Pak, dari hasil refleksi yang tanya jawab ini tadi, Bapak bisa menggarisbawahi seperti apa Pak? Dari refleksi tadi garis besar garis yang dapat saya garis bawahi yaitu apa ya, mungkin dari saya di situ. manajemen waktu saya yang butuh, yang Nggih, tapi mboten upgrade yang ini. itu nanti saya akan perbaiki itu dari manajemen waktu yang kedepannya agar lebih bisa berjalan dengan maksimal. Berarti manajemen waktu harus dimaksimalkan agar tidak terbengkalai. Terus kita selanjutnya Pak, kita masuk refleksi modul perubahan atau refleksi perubahan diri Pak Rikin setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Di situ dalam modul itu apa yang Bapak Rikin pelajari Pak? Yang pertama dari modul 1.1 ya Pak Jana. Saya di situ belajar tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang mana di dalam modul tersebut yang semula saya tidak tahu apa arti katakanlah dari makna dari pendidikan. Di sini saya mulai paham dengan prakarsa Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa pendidikan yang menuntut segala kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan juga tidak hanya itu, yang paling slogan yang paling apa ya, yang paling familiar yang didengar oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ingat sosong tulodo ing madya mangun kersa dan tukuri handayani. Di situ saya semakin setelah mempelajari modul 1.1 itu saya semakin tergugah bahwa anak itu tidak dapat dipaksakan. Dan untuk modul 1.2 saya di situ belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, yang mana di sini dijelaskan bahwa nilai yang harus dimiliki guru penggerak yang diantaranya mandiri,
Yang pertama reflektif, inovatif, kolaboratif, dan yang terakhir berpihak kepada murid. Serta peran dalam guru penggerak itu sendiri ada beberapa yang diantaranya sudah saya pelajari. Yang pertama mendorong untuk berkolaborasi dengan rekan, dengan atasan dan lain-lain, dan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid serta menggerakkan komunitas praktisi. Yang semua itu bermuara pada tercapainya profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir di dalam 1.3 di sini saya juga diajarkan tentang visi guru penggerak yang semula saya sama sekali tidak mengetahui apa itu visi guru penggerak. Di situ di dalam materi ini membahas tentang inquiry apresiasi atau yang sering dikenal sebagai prakarsa perubahan dengan tahapan yang sering disebut tahapan bagja, yang diantaranya membuat pertanyaan utama, ambil pertanyaan, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, seperti itu. Baik, berarti Bapak sudah memang benar-benar memahami modul apa yang diterapkan dan mampu memberi konfirmasi penjelasan mengenai 1.3, 1.2, dan 1.1. Di sini Pak, ada lagi pertanyaan Pak. Jika Bapak sudah mempelajari itu, apakah Bapak sudah mengimplementasikan dalam pembelajaran sekolah? Kalau sudah, tolong berikan contohnya. Mungkin sudah Mas ya, dari kegiatan yang sudah berjalan, saya mempelajari yang saya ketahui yang sudah terimplementasi di sekolah, terutama di sekolah saya ini, yaitu pembiasaan anak dalam menjalankan kesepakatan kelas, yang mana dalam kesepakatan kelas tersebut terdapat beberapa poin penting, diantaranya datang tepat waktu, berpakaian seragam, membudayakan membaca satu ayat, satu anak satu ayat, dan sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, seperti itu. Baik, dari pembiasaan kesepakatan kelas, sholat duha, sholat duhur, satu hari satu ayat. Terus di situ Pak, apa yang terjadi perubahan terhadap murid Bapak di kelas? Dan bagaimana tanggapan atau respon murid Pak Rikin yang ada di SD 1 Ngadirejo ini Pak, terhadap perubahan yang telah Bapak lakukan? Setelah benar sekali pada murid yang sangat mungkin terjadi perubahan ke arah yang positif, yang mana anak setiap pagi tidak hanya langsung bermain, tapi datang dia langsung segera melakukan menghafal satu ayat untuk membaca Al-Quran tersebut. Jadi anak tidak langsung bermain, tapi dia mempunyai tanggung jawab dalam tugas yang sudah diplotkan tersebut, dan itu ada di dalam kesepakatan kelas yang sudah terbentuk. Jadi mereka bagaimana? Mereka sudah merasa mempunyai tanggung jawab, dan itu kesepakatannya dia sendiri, seperti itu. Baik, berarti sudah mengalir ya Pak, dari awal, dari anak-anak membuat kesepakatan kelas, terus berarti itu responnya anak-anak baik semua ya Pak? Untuk respon anak itu ada yang bermacam-macam. Mungkin kalau anak yang rajin, yang katakanlah seperti apa ya, katakanlah dia ingin berubah, itu dia responnya positif, jadi dia semangat untuk melaksanakannya. Dan ada sebagian mungkin yang anak cowok terkadang yang sudah kelas-kelas atas, mungkin dia kadang merasa agak bosan atau seperti apa, mungkin dia perlu bimbingan dan perlu
perlu pendekatan yang lebih intens. Baik Pak, itu tadi kan perasaan dan perubahan yang terjadi pada murid panjenengan, terus perubahan dan respon itu diapresiasi baik pada peserta didik jenengan karena bisa merubah peserta didik dan menuntun peserta didik Pak. Terus ada lagi Pak di sini, bagaimana Pak perasaan Bapak Rikin setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 dalam kelas panjenengan? Ya, perasaan saya setelah terjadi perubahan ke arah positif, yang pasti merasa senang Pak Jian ya, karena perubahan yang dibuat atau diimplementasikan sudah mendapatkan hasil meskipun itu belum maksimal dan butuh evaluasi ke depannya, tapi kan setidaknya sudah berjalan kalau itu. Berarti setidaknya sudah berjalan dan kemungkinan atau ada yang mau direfleksi gitu ya Pak ketika berjalan kan dalam itu tadi. Di situ kan Bapak sudah melakukan dengan sangat baik. Kalau menurut Bapak, apa yang harus panjenengan perbaiki ke depannya? Mungkin seperti yang saya katakan tadi Pak Jian ya, mungkin ada sebagian anak yang masih belum komitmen dalam melaksanakan kesepakatan kelas tadi. Jadi untuk penerapan pembiasaannya mungkin butuh pendekatan ke anak-anak yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi agar lebih mempunyai komitmen dalam kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Baik Pak. Itu Bapak terima kasih Pak. Bapak sudah merefleksikan perubahan diri Bapak dalam pembelajaran modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kita selanjutnya masuk untuk rencana merintis komunitas praktisi ya Pak. Berdasarkan hasil pemetaan kemarin, Bapak berkolaborasi dengan 10 orang yang dibagi kelompok dari Lokakarya 1 Pak. Masih ingat kok Pak? Lokakarya. Nah, di situ apakah Bapak Rikin memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah atau bahkan di lingkungan tempat tinggal jenengan atau komunitas yang jenengan ikuti Pak? Mungkin kalau di sekolah saya ini saya belum mempunyai pengalaman merintis komunitas praktisi Mas ya. Soalnya saya di sini masih sekitar 2 bulanan ya, jadi saya belum ke arah ke situ. Mungkin kalau keikutsertaan saya di komunitas, mungkin untuk saya mengikuti komunitas seperti kelompok belajar di kecamatan, maksudnya di mata pelajaran yang saya ambil sebelumnya. Baik Pak, berarti kalau di sini di dalam sekolah yang baru masih ingin ya Bapak berarti punya keinginan. Terus dalam komunitas yang kelompok belajar itu tadi, apakah kegiatan itu sesuai dengan tujuan dan harapan komunitas belajar itu tadi Pak? Saya rasa harapan dan tujuan dalam komunitas yang saya ikuti tersebut sudah selaras ya, soalnya di dalam komunitas yang saya ikuti tersebut, yang di situ kelompoknya itu sesama guru mata pelajaran saya, bukan dari guru-guru lain, jadi langsung mengarah ke situ. Jadi di situ nanti di komunitas saya tersebut mungkin nanti seperti di awal pembelajaran, nanti di awal tahun pembelajaran nanti membahas seperti RPP, silabus untuk perangkat pembelajarannya. Dan ini kebetulan ini kan pada saat ini kan anak-anak melakukan PTS. Jadi sebelum itu teman-teman dari kelompok KKK tersebut mengadakan pertemuan dan membentuk sebuah soal untuk persiapan PTS anak tersebut. Di situ apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi dalam lingkungan jenengan Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin tantangannya apa Mas Kak Sen ya? Mungkin tantangannya saya masih belum begitu maksimal, soalnya saya belum begitu lama dengan mengikuti komunitas tersebut. Jadi tantangannya mungkin dari itu
Mungkin untuk mengatasinya nanti saya lebih mendekatkan diri dan lebih sering berkomunikasi dengan teman-teman guru mata pelajaran lain di dalam komunitas tersebut, agar saya lebih cepat cepat akrab dengan beliau-beliau. Baik Pak, di situ dari tantangan tadi bagaimana cara mengatasi, terus Pak, apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi Pak? Atau kan di sini kan Bapak masih mau proses merintis ya, nanti untuk itu pertanyaan selanjutnya aja. Berarti apa hal yang menarik menjadi pembelajaran saat Bapak mengikuti komunitas praktisi yang ada di lingkup kecamatan itu Pak? Hal yang menurut saya menarik pada saat saya mengikuti komunitas praktisi di Kecamatan Pogalan ini mungkin dari segi kekompakannya mungkin sudah sangat solid, jadi saya harus lebih cepat lagi berbaur dengan teman-teman lain. Jadi menariknya mungkin saya akan lebih dituntut lebih aktif untuk segera menyesuaikan diri dengan teman-teman lain. Siap benar. Berarti berbaur atau adaptasi ya Pak ya? Adaptasi. Terus itu ada lagi Pak, kan mungkin setelah Bapak mengikuti komunitas di lingkup kecamatan, di situ kan mungkin Bapak mempunyai pandangan ya Pak untuk membentuk komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Kalau boleh tahu Pak, strategi apa saja yang akan Bapak lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah panjenengan SDN 1 Madirejo ini Pak? Strategi saya mungkin pertama mengutarakan ide pembuatan komunitas praktisi kepada kepala sekolah, mungkin dengan pembentukan kedepannya kan kita nanti mendapatkan bantuan TIK, mungkin dari segi pengajarnya atau struktur organisasinya atau waktunya, mungkin nanti segera merintis itu untuk mengeksekusi kegiatan yang akan dijalankan ke depannya gitu. Baik, dari untuk mau mempelajari TIK ya Pak? TIK. Terus apa rencana yang akan jenengan lakukan untuk pengembangan yang jenengan bentuk itu tadi Pak? Rencananya untuk melakukan pengembangan komunitas praktisi yang mau jenengan bentuk itu tadi Pak? Pengembangannya mungkin pertama mencari siapa yang akan ditunjuk menjadi pengajarnya. Kalau ekstra kan anak-anak kan yang menuntut mereka untuk mengajari TIK tersebut. Dan yang kedua mungkin mencari waktu yang tepat, hari apa atau jam berapa yang tidak mengganggu, yang pasti tidak mengganggu kegiatan belajar yang ada di sekolah. Baik Pak, terima kasih atas refleksi awal. Terus apakah Bapak sudah siap untuk presentasi hari ini Pak? Alhamdulillah sudah siap. Oke, kalau itu Pak Jelan nanti akan mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk rekan-rekannya sudah siap ya Pak untuk audiennya? Insya Allah siap. Silakan dipersiapkan. Terima kasih ya Pak untuk yang ini. Sama-sama. Ibu-ibu kali Pak Rikin, di sini kita masuk bagian inti untuk pendampingan individu kedua yang akan dilakukan Pak Rikin. Di sini nanti Pak Rikin akan mempresentasikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Nanti yang Pak Rikin sebagai pemandu diskusi, terus peserta diskusinya kepala sekolah, guru, waka yang ada di sekolah dan tenaga pendidikan. Nanti untuk proses awalnya Pak Rikin membuka diskusi dengan menanyakan atau dengan membacakan puisi yang dari karya Insinyur Soekarno. Terus selanjutnya nanti Pak Rikin mengajak peserta diskusi menganalisis
visi sekolah yang diberikan pertanyaan pematik. Nanti insya Allah katanya Pak Arifin tadi sudah didesain, maka sudah didesain PPT-nya. Bisa dimulai nopo dari monggo Pak Arifin Pak dan tempat persilahkan. Terima kasih Mas Ian atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin daripada kelamaan mungkin nanti siang minta tolong slide-nya ya. Bisa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu kepada saya untuk sedikit mengulas tentang mungkin ibu-ibu sudah sangat hafal dengan visi sekolah kita, yaitu visi sekolah kita terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, berpegang teguh pada semangat kebangsaan, berwawasan insaf dan iptek sebagai budaya sekolah. Dan misi sekolah kita yaitu satu, melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Nomor dua, meningkatkan sumber daya manusia dan sarana penunjuk pendidikan. Nomor tiga, meningkatkan dan mengembangkan iptek keunggulan lokal dan global. Nomor empat, menjalin kerjasama yang harmonis sesama warga sekolah. Dan yang kelima, menumbuhkannya kehidupan bermasyarakat dan kepedulian sosial. Nomor 6, menanamkan life skill atau kecakapan dan menyadari bahwa dirinya adalah makhluk sosial. Dan sebelum menginjak ke visi, mengulas tentang identifikasi visi pengembangan sekolah kita, sebelumnya kita akan mendengarkan dulu isi puisi dari karya I.R. Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia.
cuman isi dari IR Soekarno, yang mana beliau dengan semangat, dengan gagah berani mengumandangkan dan dengan semangat penuh kemerdekaan. Lanjut Mas. Nah di sini saya cukup tertarik dengan bait terakhir, yang mana beliau mengatakan Pak Merdeka, Pak Merdeka, dan Pak Merdeka. Disitulah saya berpikir pendidikan di Indonesia ini seharusnya merdeka seperti kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum kita mengulas tentang visi di sekolah SDN 1 Ngadirejo ini, saya mau bercerita ya, bukan menggurui atau bagaimana. Saya mau bercerita hasil dari oleh saya pada saat ini saya menempuh program Guru Penggerak, yang mana di dalam program Guru Penggerak itu pertama saya disuguhkan oleh modul 1.1, yang mana di sini menerangkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang seperti kita ketahui semua, semboyan Ki Hajar Dewantara atau teologi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sungtulodo, ing madya Mangunkarso, dan tuturi handayani, yang masing-masing kalimat tersebut mempunyai arti, yaitu ing ngarsa Sungtulodo, yang artinya memberikan contoh yang baik pada siswa-siswi kita. Termasuk kita sebagai guru memberikan contoh yang positif kepada anak didik kita. Nomor 2, ing madya Mangunkarso, yang juga memiliki arti memberikan ide-ide atau inovasi dengan nuansa baru untuk anak didik kita. Dan yang terakhir, tuturi handayani, yang artinya memberikan dorongan atau arahan pada anak-anak, yang mana anak agar tidak salah arah. Yang seperti kita ketahui, yang zaman sekarang banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif dari luar, itu termasuk dalam tuturi handayani. Dan beliau juga mengartikan pendidikan yaitu tuntunan atau menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan juga menuntun tumbuh kembangnya anak yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yaitu seperti yang dikatakan beliau, anak itu mempunyai 2 kodrat, yaitu pertama kodrat alam. Kodrat alam yaitu kodrat alamiah anak, yang mana berkaitan dengan sifat dan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Dan yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman ini meliputi perkembangan zaman, yang mana anak dituntut untuk mengikuti keterampilan dalam modernisasi zaman yang serba dituntut IT atau komputer. Yang seperti kita ketahui zaman sekarang seperti memegang dunia kalau sudah memegang HP ataupun komputer, yang mana aksesnya sangat sungguh luar biasa. Dan yang kedua, saya mempelajari modul 1.2, yang mana di sini saya belajar tentang nilai dan peran guru. Nilai dan peran guru itu ada 5 yang sebenarnya dimiliki oleh guru. Yang pertama, mandiri, yaitu memiliki keinginan yang meningkatkan kompetensi dan keterampilan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi untuk kesadaran diri kita untuk mengikuti semacam workshop, untuk menggali potensi kita untuk lebih mengerti, lebih agar tahu perkembangan zaman yang sangat cepat. Yang nomor 2, kolaboratif. Kolaborasi adalah membangun kerjasama yang baik. Saya rasa di sekolah kita kan sudah cukup terkoordinasi dengan baik, kerjasama yang sangat solid. Dan yang ketiga, inovatif. Berani berinovasi atau berkreasi dalam menciptakan ide-ide baru dengan nuansa baru pada kegiatan KBM, supaya menarik minat belajar. Yang di sini kita dituntut pintar-pintar berinovasi agar anak tidak merasa bosan. Nomor 4, reflektif, membuka diri dengan pengalaman baru dan mau mengevaluasi diri serta mau menerima kritik saran yang bersifat positif atau membangun. Nomor 5, berpihak kepada murid. Seperti visi kita yang semua, saya rasa semua visi dan misi dari sekolah kita sudah berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid mengutamakan kepentingan murid dan mau bersikap among, yang mana anak lebih diutamakan. Guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, sekarang yang pada intinya visi guru.
Apa itu visi guru? Visi dapat disimpulkan sama dengan harapan. Harapan adalah suatu impian atau hal yang belum terjadi, namun di masa yang akan datang harapan itu akan terwujud. Dan visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Jadi visi kita ke depan dalam membangun sekolah itu cikal bakal atau fondasi murid kita besok, dan murid kita itu pun di masa depan akan menjadi fondasi bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Aditya Dharma 2002, visi bagaikan bintang petunjuk arah yang akan memandu guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran ke depannya. Dan sekarang kita berdiskusi tentang pengembangan dan juga visi yang sudah terwujud dari visi yang telah ada di SDN 1 Medan ini. Mungkin visi kita kan terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, berpegang teguh pada semangat kebangsaan, berwawasan intak dan iptek sebagai budaya sekolah. Dan untuk itu mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik buat teman-teman guru dan juga ibu kepala sekolah. Mungkin yang nomor 1, apakah visi sekolah ini sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Kira-kira bagaimana? Untuk apakah visi sekolah kita? Saya rasa sudah termasuk dalam itu ya. Kan tadi sudah inovatif, kreatif, sudah mengarah kepada kepentingan anak. Nomor 2, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Saya rasa untuk visi yang sudah berjalan seperti yang sudah dijalankan oleh Bapak kita, Bapak Misbah kan sudah menjalankan seperti tadarus, satu ayat satu anak satu ayat, sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, kan sudah termasuk di dalam visi kita di Intan. Ya. Jadi, mungkin sekolah lain kan belum melaksanakan seperti itu. Jadi iya, membaca surat Yasin, Asmaul Husna juga. Jadi visi dari sekolah kita sudah terwujud ya untuk Intan kita. Lalu untuk pertanyaan kedua, kita memimpikan murid yang seperti apa kira-kira? Berkarakter, iya, berakhlak mulia seperti kita ke visi kita yang tadi yang mengandung Intan tadi. Terus mungkin ada lagi dari berprestasi, berwawasan luas. Jadi kita memimpikan murid kita itu seperti seperti anak kita yang dinomorsatukan gitu. Dan pertanyaan nomor, kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa kira-kira nanti? Sebagai masa depan bangsa, sebagai generasi penerus kita ini. Dan di sekolah kita itu mengutamakan kepentingan murid. Jadi kita berpihak kepada murid yang tadi ya. Jadi di sekolah kita itu mengutamakan berpihak kepada murid atau mengutamakan murid kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti apa kira-kira? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin kita itu memang mengutamakan mereka. Kita tidak ada diskriminasi atau tidak membedakan keras atau ya. Dan pertanyaan lanjutan ini kita warga sekolah di
sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan Visi. visi yang ada di sekolah tadi ya. Iya. Mungkin lebih dikembangkan lagi kan sudah terrealisasi bagian, nanti mungkin dapat dikembangkan lagi di bidang lain atau di sektor lain. Dan saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa visi itu kan sangat penting bagi sekolah kita. Karena mungkin agar mencapai visi yang sudah direncanakan berjalan dengan baik. karena visi dari sekolah kita kan termasuk impian kita ke depannya seperti apa, mungkin seperti itu. Mungkin nanti ke depannya dari visi kita menambah mutu dan kualitas sekolah kita dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Dan untuk pertanyaan nomor 3, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Sudah ya? Sudah, karena tadi seperti impak, berprestasi itu kan untuk anak, dan impak pun itu bukan cuma dari akademiknya, dari kepribadiannya juga kan termasuk impak dari ya, pembangunan karakter itu tadi. Dan pertanyaan nomor 4, jika visi sudah berpihak kepada murid, identifikasi dan pengembangan program apa kedepannya yang bisa dilakukan oleh warga sekolah? Kira-kira untuk pengembangan selanjutnya itu seperti apa? Mungkin ada program Oh iya, mungkin tahun ini kan kita mau mendapatkan bantuan ketika ya. Mungkin itu nanti bisa dimaksimalkan dibentuk semacam ekstrakurikuler. Mungkin seperti itu nanti ke depannya kan itu juga berpihak kepada anak. Untuk kedepannya mungkin jenjang SMP, SMA, bahkan kuliah sampai kerja pun mungkin itu kedepannya sangat berguna, karena kita kan memasuki era, benar sekali, memasuki era zaman serba komputer. Dan pertanyaan terakhir, program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi? Mungkin dari itu tadi saya rasa sakit bisa untuk dari dorongan ekstrakurikuler dari program TIK, pengembangan iptek dari visi kita tadi untuk mendorong pertumbuhan diri murid yang semula kan kita belum mengenalkan sama sekali, karena di jenjang SD tidak ada mata pelajaran komputer. Nanti bisa untuk lebih mengembangkan anak. Sekolah lebih luas kan nanti bisa memfilter informasi Iya. antara yang kabupaten dan kota. Dan bisa dipilih program yang Ya, benar sekali. Jadi lebih bisa menyaring informasi dari luar agar tidak salah dalam mengartikan seperti itu. Dari program yang akan kita jalankan esok, mungkin ada sekilas rencana seperti apa, mungkin ada yang untuk sekilas ekstranya ke depannya, tentang ekstranya, tentang pembentukan TIK itu, atau kita bentuk dulu timnya, atau kita bentuk dulu struktur organisasi yang mengajar. Dan kalau sebenarnya kalau semua tetap dulu TIK Ya. insya Allah bisa, tapi waktunya untuk memberikan ekstra itu mungkin kita kan berbenturan dengan KBR gitu. bisa dibicarakan, mungkin bisa diberikan tutor Tutor. dari luar. yang lebih mumpuni. Dan Jadi untuk waktunya setelah dan pembelajaran. mungkin waktunya untuk pelaksanaan itu setelah pembelajaran atau pada saat di jam pelajaran, karena kalau dalam jam pelajaran mungkin tidak bisa. Iya, setelah, jadi nanti Bisa muncul dalam kembali pembelajaran. setelah pulang sekolah atau sore, mungkin seperti itu. Jadi setelah tidak mengganggu KB kan maksud saya. Dan pembelajaran itu ada kegiatan tersebut, ada
arahnya kan ke depannya dia mengenal keterampilan komputer, dan itu untuk jenjang SMP SMA sangat berguna. Jadi mungkin visi kita selanjutnya yang akan kita kembangkan mungkin di bidang iptek, karena lebih diperluas lagi, karena memaksimalkan melihat wacana kita mau mendapatkan TIK sejumlah perangkat laptop, nanti itu bisa dipergunakan untuk kegiatan tersebut, dan itu berpihak kepada murid dan juga kepada kepentingan murid tersebut. Dan mungkin sudah siang, nanti mengganggu jam waktu mengajarnya ibu-ibu. Saya rasa untuk visi selanjutnya, untuk koordinasi selanjutnya, visi yang akan dicurahkan ke depannya mungkin besok bisa dikondisikan lagi, dan mari bersama wujudkan visi demi kemajuan siswa dan masa depan bangsa. Jadi misi kita nanti sudah otomatis kalau berhasil akan menjadi fondasi atau masa depan bangsa kita itu lebih baik, dan saya yakin bersama kita akan bisa. Dan cukup sekian dari saya untuk diskusi hari ini, mungkin bisa dilanjut lain waktu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekilas tadi tentang presentasi Pak Arifin dari visi sekolah itu sudah sangat baik sekali. Ada proses diskusi, terus nanti untuk tugas selanjutnya Pak Arifin itu mencatat semua hasil diskusi ini tadi dan mendokumentasikan lalu menyerahkan ke Ibu Kepala Sekolah. Baik Ibu, terima kasih. Terus kita sudahi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas presentasi tadi. Presentasinya sungguh sangat bagus, bisa memberikan prakarsa perubahan untuk visi, dan ternyata ada beberapa visi di SE 1 Madirjo yang sudah match ya Bapak. Ya, itu memang asli dari visi sini ya Pak. Ya, di sini saya akan melakukan bagian akhir Pak. Ini mungkin tidak lama. Saya akan mau melakukan proses refleksi terhadap pendampingan ini Pak. Apa hal yang menarik yang Bapak Rikin dapatkan selama proses pendampingan hari ini? Dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Pak Rikin? Mohon konfirmasinya Pak. Hal yang menarik pada pendampingan 2 kali ini yaitu mungkin saya mengajak rekan saya berdiskusi, yang seperti saya sebutkan di awal, saya di sini kan orang baru, jadi saya mengajak beliau masih agak malu atau canggung. Mungkin yang menarik itu, dan yang membuat hal tersebut menarik karena yaitu tadi saya di sini masih tergolong anak baru. Itu terima kasih Pak. Di situ sudah Pak jelaskan untuk refleksinya dari mulai apa itu, terus masih baru tadi dan agak bingung untuk mengaca ya Pak. Iya. Di situ dari situ apa yang ingin dengan lakukan Pak? Maksudnya jika apa masih merasa baru itu bagaimana Pak? Rencana jenengan supaya bisa membaur dengan teman-teman itu? Mungkin lebih sering mendekatkan diri dengan beliau-beliau, sering berkomunikasi agar lebih terjalin kerjasama yang baik dengan rekan maupun dengan atasan saya. Pak. Terus dalam pendampingan ini Pak, menurut jenengan apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini untuk kegiatan pendampingan berikutnya? Jadi pertanyaan ini mohon izin untuk jenengan merefleksi kegiatan yang saya berikan ini dari seluruh tahapan, dari awal inti sampai akhir ini. Terus mungkin nanti saya juga akan merefleksikan diri saya sendiri. Mohon penjelasannya Pak. Menurut saya sudah baik Pak Zian ya untuk pendampingan
kedua kali ini, yang mana sudah terjalin kerjasama atau komunikasi yang sudah lumayan baik dengan Pak Jihan, dan mungkin untuk kedepannya agar lebih solid lagi, mungkin sering-sering menjalin komunikasi agar mungkin lebih akrab. Baik, berarti yang saya garis bawahi menjalin komunikasi siapa insya Allah akan saya lakukan demi berjalannya ini dengan lancar ya Pak. Terus terima kasih Pak, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih terhadap praktek baik yang telah jenengan lakukan, seperti pekerjaan yang jenengan dari di LMS. Kan saya juga memantau, melaporkan, bahkan sampai saat ini pun masih berjalan terus dan akan berjalan sampai sekitar 4 bulan ke depan Pak. Tolong Bapak selalu menyuguhkan atau memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan jenengan. Jika nanti belum ada atau merasa kurang atau bingung dalam mengerjakannya, mungkin bisa panjenengan komunikasi. Dan selanjutnya saya mengingatkan jenengan, setelah pendampingan ini jenengan mohon menyebarkan, mengumpulkan dan mengikut survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak berupa lembar umpan balik. Kegiatan ini sebenarnya dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan P3. Yang harus jenengan lakukan yaitu menyebarkan kuesioner lembar umpan balik sesuai peran dan jenjang yang jenengan ampu, dan respondennya yaitu kepala sekolah, rekan guru 5, dan rekan murid 5. Terus jangan lupa jenengan mengisi self evaluation atau refleksi diri terhadap panjenengan. Terus terima kasih, saya di sini akan memberikan sedikit motivasi Pak untuk tadi berupa visi misi atau berupa praktek-praktek baik yang sudah jenengan terapkan di sekolah. Tolong ditingkatkan terus Pak, jangan sampai kendor begitu Pak. Terus terima kasih lagi, nanti jika ada hal yang terkait informasi daring ya Pak, atau daring nanti kita komunikasikan, dengan komunikasikan ke saya juga akan mengkomunikasikan kepada fasilitator. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf mengganggu. Tadi juga ada ibu-ibu yang PTS untuk mengikuti presentasi dengan tadi. Terima kasih Pak, nanti ini semuanya akan saya catat, saya rangkum, saya laporkan bahwa bukti saya sebagai pendampingan individu, dan tolong diteruskan untuk semangatnya, dan terima kasih atas untuk hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.